Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan bab jual beli. Kita telah sampai kepada as-salisu yang ketiga. Yang ketiga daripada syarat-syarat ma'qud alaih. Kata beliau, ayyakunal mutasarrafu fihi mamlukan lil aqid au ma'dhunan min jihatil malik. Ayyakunal mutasarrafu fihi, hendaknya adanya barang yang ditasarrufkan, objek yang diperjualbelikan, itu hendaknya mamlukan, dimiliki, lil aqid, bagi orang yang berakad, au ma'dzunan, atau diizini, min jihatil malik, dari arah pemilik barang. Jadi syarat ma'qud alaih yang ketiga adalah adanya benda yang diperjualbelikan itu harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapatkan izin dari pemilik barang. Jadi benda yang diperjualbelikan itu harus milik orang yang berakad, atau orang yang melakukan akad jual beli itu adalah orang yang sudah diberi izin oleh pemilik barang untuk menjualkan barangnya. Misalnya dia adalah wakil dari pemilik barang tersebut. Fala yajuzu, maka tidak boleh, ayashtariya, seorang membeli, min ghairil malik, dari selain pemilik barang, intidharan li idnil malik, seraya menunggu izin daripada pemilik barang. Bal lau radiya ba'da dzalika, bahkan kalau seandainya pemilik barang itu ridho setelah jual beli tadi, tetap jual beli tersebut itu tidak sah, karena menjual barang yang bukan miliknya. Nah, praktek jual beli semacam ini, kata para ulama, ini namanya adalah be' fuduli. Jual belinya ini enggak sah. Jadi be' fuduli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh selain pemilik barang atau selain orang yang diizini. Nah, praktek jual beli semacam ini namanya adalah be' fuduli. Nah, hal ini sering terjadi di pasar-pasar. Misalnya pemilik barang itu sedang ada keperluan yang mengharuskan dia meninggalkan barang dagangannya. Nah, biasanya karena dia sudah akrab atau sudah percaya dengan tetangga jualannya, dia titip barang dagangannya dengan tetangganya. Ketika dia pergi, datang pembeli, membeli barang dagangannya. Kemudian tetangganya tadi itu menjual barang dagangannya. Nah, praktek jual beli semacam ini hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan pemilik barang dan juga dia bukanlah wakil dari pemilik barang. Nah, walaupun setelah pemilik barang tadi itu kembali dan diberitahu bahwa barang dagangannya itu ada yang laku dan dia ridho, maka tetap jual beli tersebut itu hukumnya adalah tidak sah. Wajaba istinaful aqdi, wajib mengulang akadnya dari awal, kecuali dia tadi adalah wakil daripada pemilik barang atau dia tadi itu sudah mendapat izin untuk menjualkan barang dari pemilik barang. Nah, kalau seperti itu, maka jual belinya tadi itu adalah sah.
Kemudian kata beliau, wala yambaghi, dan tidak sepantasnya ayashtariya, seorang membeli minazaujati, dari istri, seorang membeli malaz zauji, hartanya suami. Jadi istrinya itu menjual barang suaminya, itu enggak sah. Wala minazauj mala zaujati, dan tidak sepantasnya seorang membeli dari suami mala zaujati, harta istrinya. Jadi suaminya menjual harta istrinya, ini juga tidak sah. Wala minal walidi malal waladi, dan tidak sepantasnya seorang membeli dari ayah malal waladi, membeli harta anaknya. Jadi ayah menjual harta anaknya, itu juga enggak sah. Wala minal waladi malal walidi, dan juga tidak sepantasnya seorang membeli dari anak membeli harta ayahnya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, masalah harta itu dibedakan. Harta ayah itu sendiri, harta anak itu juga sendiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i, masalah harta itu dibedakan. Harta milik istri itu bukan milik suami. Hartanya suami itu bukan milik istrinya. Sehingga suami tidak boleh menjual harta istrinya, istrinya pun juga tidak diperbolehkan menjual harta suaminya. Begitu juga ayah tidak boleh menjual harta anaknya. Anaknya juga tidak diperbolehkan menjual harta ayahnya. Jadi kalau ada anak itu ngambil harta ayahnya, itu sama dengan mencuri. Karena dalam mazhab Syafi'i, urusan harta itu dibedakan. Antara ayah, anak itu beda, antara suami dan istri itu juga berbeda. Sehingga ketika anak itu misalnya diberi uang oleh orang lain, misalnya ketika lebaran, itu kan sering terjadi seperti itu. Anak diberi uang oleh pamannya, oleh orang lain, maka orang tuanya itu tidak boleh menggunakan harta anaknya tadi. Jadi tidak boleh seorang anak itu menjual harta ayahnya dan sebaliknya. Iktimadan, karena bersandar, ala atas, annahu, bahwasannya, lau arofa, kalau seandainya pemilik barang itu tahu, la radiya bihi, niscaya dia ridho dengan jual beli tadi. Jadi jual beli semacam ini itu hukumnya adalah tidak sah. Fa innahu, karena sesungguhnya idza lam yakunir ridha mutaqaddiman lam yasihhal bai'u. Fa innahu, sesungguhnya, idza lam yakunir ridha mutaqaddiman, jika tidak ada ridha terdahulu, maka lam yasihhal bai'u, maka tidak sahlah jual belinya. Wa amsalu dzalika, dan contoh-contoh jual beli semacam itu mimma yakfuru fil aswaq, itu diantara jual beli yang banyak terjadi di pasar-pasar, sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi di atas. Fawajibun, maka wajib, alal abdil mutadayyini ayah tariza minhu, maka wajib atas hamba yang berpegang dengan agamanya, ayah tariza minhu, hendaknya dia menghindar, minhu, dari jual beli tersebut. Jadi syarat maqud alaih yang ketiga adalah hendaknya barang yang diperjualbelikan itu harus milik orang yang berakad atau sudah diberi izin oleh pemilik barang.
Kemudian ar-rabi'u, syarat ma'qud alaih yang keempat adalah ayyakunal ma'qudu alaihi, adanya ma'qud alaih, adanya objek yang diperjualbelikan itu makturon, itu harus dimampui ala taslimihi, atas menyerahkannya, syar'an secara syariat, wahisan dan secara hissi. Secara hissi ini maksudnya adalah secara nyata. Secara nyata barang tersebut bisa diserah terimakan. Jadi syarat ma'qud alaih berikutnya yang keempat adalah benda yang diperjualbelikan itu harus mampu diserah terimakan kepada dua orang yang berakad. Barang yang dijual itu harus bisa diserahkan kepada pembeli, thamannya itu juga harus bisa diserah terimakan kepada penjual. Fama la yuqdaru ala taslimihi hissan la yasihu bai'uhu. Adapun benda yang tidak dimampui atas menyerahkannya secara hissi, secara nyata, maka la yasihu bai'uhu, maka tidak sahlah menjualnya. Kal abiki, seperti menjual budak yang lari dari tuannya, wasamaki filma, dan seperti menjual ikan yang masih berada di dalam air, misalnya masih berada di dalam kolam. Wal janini fil batni, dan seperti menjual janin yang masih berada di dalam perut induknya, misalnya menjual janin sapi yang masih berada di dalam perut induknya, ini juga tidak sah. Wal asbil fahli, dan seperti menjual bibit keturunan hewan jantan. Nah, menjual ini semua hukumnya adalah tidak sah karena tidak mampu menyerahkan secara hissi atau secara nyata. Nah, di dalam menyerahkan objek yang diperjualbelikan itu harus mampu menyerahkan benda tersebut itu secara syar'i dan secara hissi. Tadi disebutkan syar'an wa hissan. Jadi di dalam menyerahkan objek yang diperjualbelikan itu harus mampu menyerahkan benda tersebut secara syar'i dan secara hissi. Nah, apa yang dimaksud dengan mampu menyerahkan secara syar'i dan apa yang dimaksud dengan mampu menyerahkan secara hissi, insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.